Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, selamat berjumpa kembali dulur di channel Ngaji Berjalan channel. Ya, yang kebetulan saya sekarang berada di Kota Malang, yaitu di Jalan Ahmad Yani, Kota Malang. Kebetulan saat ini saya nunggu hujan reda, sambil duduk-duduk dulu lah, sambil santai, sambil istirahat, sambil kita bicara-bicara sedikit. Nah, tapi bicara bukan asal bicara, tapi bicara yang ada makna dan hikmahnya buat kita semua. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya untuk kita semua ya, termasuk untuk dulur-dulur, termasuk untuk saya juga kan gitu. Nah, baik, dulur-dulur, saya akan membahas pada video ini, yaitu temanya atau judulnya cara yang simpel dan praktis, yaitu cara bertobat dari dosa zina atau dosa selingkuh. Nah, sebetulnya caranya itu praktis. Dalam video ini saya berikan dua cara yang simpel dan praktis untuk bertaubat dari dosa zina atau dosa selingkuh. Tapi yang utama adalah tekad kita menghentikan dari dosa tersebut, jangan sampai mengulangi lagi, istilahnya taubatan nasuha. Itu yang paling penting. Kalau itu tidak ada di dalam hati kita, kita masih berpikir untuk melakukan itu lagi, jelas sia-sia kita bertaubatnya ya. Nah, cara yang simpelnya dan praktisnya itu bagaimana? Cuma dua. Satu, kalau kita melakukan dosa zina atau dosa selingkuh, satu, mandi taubat. Mandi tobat itu gimana caranya? Nah, mandi tobat itu caranya sama seperti mandi wajib. Ya, mandi wajib ya. Yaitu yang pertama niatnya, niat pakai bahasa kita aja. Niat saya mandi tobat karena Allah Ta'ala. Sudah gitu aja. Gak usah nyari yang rumit-rumit, yang penting kita mau enggak bertobat. Itu kuncinya. Niat saya mandi tobat karena Allah Ta'ala. Setelah itu bersihkan kuku atau jari-jari tangan atau kuping. Jadi sela-sela yang sulit kesiram air itu dibersihkan dulu. Nah, setelah itu diguyur air dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, itu dibasuh semua, jangan sampai ada yang ketinggalan. Seperti mandi wajib, semuanya basah. Nah, setelah beres mandi tobat, yang kedua yaitu caranya yaitu sholat tobat. Nah, yang pertama mandi tobat, yang kedua sholat tobat. Nah, sholat tobat ini caranya gimana? Nah, sholat tobat ini sama seperti sholat sunat biasa, yaitu 2 rakaat, tapi niatnya dan bacaan surahnya yang berbeda. Niatnya untuk sholat tobat yaitu usoli sunata taubati rokataini lillahi ta'ala. Nah, itu niat sholat tobat. Niat saya sholat tobat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, setelah itu baca doa iftitah, baca surah Al-Fatihah, kemudian baca surahnya Al-Kafirun. Itu rakaat pertama ya. Setelah niat, kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar, baca doa iftitah, baca Fatihah, kemudian baca surah Al-Kafirun. Yang gampang aja, Al-Kafirun. Setelah itu lakukan sampai sujud, berdiri lagi di rakaat yang kedua, bacaannya yaitu surah Al-Fatihah, yang keduanya surah Qul Huwallahu Ahad atau Al-Ikhlas. Nah, setelah itu lakukan sampai sujud, kemudian salam. Nah, setelah beres sholat tobat ini, diperbanyak dengan baca istighfar. Astagfirullahaladzim, minimal 1000. Kalau misalnya keburu-buru waktunya ya 100 gitu kan. Tapi harus ada zikir dulu supaya kita lebih memantapkan niat kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan istighfar tersebut mudah-mudahan berharap kepada Allah tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah beres zikir istighfar, kemudian dulur-dulur berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya bagaimana? Bisa menggunakan doa secara khusus pribadi ya, dengan bahasa sendiri misalnya, tapi itu harus diawali dulu dengan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa salim wa barik amin. Nah, gitu kan misalnya. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu pembukanya, pembuka doa. Nah, setelah itu silahkan menggunakan bahasa sendiri. Misalnya, ya Allah,
saya berniat tobat kepadamu, saya melakukan dosa yang cukup besar, tidak ada lagi yang bisa saya lakukan saat ini, hanya bertobat kepadamu. Nah, itu kata-katanya diungkapkan sesuai dengan isi hati kita yang berniat tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bacaan tadi pembukanya bagaimana kalau misalnya tidak tidak tahu atau tidak hafal, cukup sholawat saja. Karena itu sholawat itu bisa dibilang wajib sebelum berdoa, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa salim wa barik amin. Nah, itu penting. Nah, setelah itu berdoa untuk supaya diampuni oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam istighfar tersebut, nah ini yang paling penting ya, di dalam istighfar tersebut bahwa kita berniat taubat kepada Allah itu harus benar-benar taubatan nasuha. Karena kalau kita tidak taubatan nasuha, taubatnya tidak akan diterima oleh Gusti Allah. Ada 3 istighfar, orang yang beristighfar itu tidak diterima oleh Gusti Allah istighfarnya, yaitu 3 orang ini. 1, yang masih memakan barang haram. Bahkan kita hidupnya punya gaji dari yang haram, punya dapat penghasilan dari yang haram, nah itu dimakan oleh kita setiap hari, itu walaupun istighfar beribu-ribu, tetap tidak diampuni oleh Allah dosa kita kalau masih ada barang haram yang terus kita makan. Yang kedua, yang berpakaian yang tidak disukai oleh Allah, itu yaitu misalnya pakaian yang yang aurat gitu kan, yang kelihatan aurat, atau misalnya yang laki-laki menggunakan emas, itu kan dilarang gitu kan. Nah, tapi masih menggunakan, nah itu berat ya, walaupun sepele seperti kelihatan tidak apa-apa, tapi dia walaupun istighfar habis-habisan itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau masih berpakaian yang tidak disukai oleh Allah. Salah satunya yang menggunakan emas atau berpakaian porno atau apalah gitu kan. Kemudian yang ketiga, nah yang istighfarnya tidak diterima oleh Allah tuh yang berkaitan dengan tema ini, yaitu yang masih punya selingkuhan. Nah itu, jadi walaupun kita bertaubat dengan mengucapkan istighfar beribu-ribu, tapi kita masih menyimpan wanita simpanan, masih menyimpan selingkuhan, yang terus kita berhubungan dengan orang tersebut, sia-sia, istighfarnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, paham ya, dulur-dulur ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi kita tarik satu simpulan bahwasanya cara taubat yang simpel dan praktis, cara taubat dari dosa zina dan selingkuh ini, yaitu 1, mandi tobat. Caranya seperti mandi wajib. Yang kedua, sholat tobat. Sholat tobat itu yang tadi saya sebutkan. Kemudian kita harus sering mengucapkan istighfar dan niat taubatan nasuha. Kalau kita tidak punya niatan taubatan nasuha, tidak meninggalkan selingkuhan kita, tidak masih berhubungan terus dengan selingkuhan kita, percuma kita sholat tobat, karena itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian dulur-dulur, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua, untuk dulur-dulur dan juga untuk saya pribadi. Terima kasih. Silahkan di like, komen, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.